seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan tenang bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk penyerta-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menjamah hati kami, ajar kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 April 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan manusia dan kekhawatiran. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Ayub 20 ayat 22 dan Markus 4 ayat 19. Saya akan membacakan dalam Ayub 20 ayat 22. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Lalu dalam Markus 4 ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran bisa datang dalam hidup kita secara berlapis. Rasa khawatir bisa muncul dari luar diri kita, bahkan bisa dari dalam diri kita. Yesus tidak ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diri manusia. Yesus sedang berkata bahwa khawatir tidak akan pernah menambah sehasta dalam hidup kita. Yesus tidak sedang melarang dan mengutuk yang merasa khawatir. Namun Yesus ingin kita memahami bahwa ketika kita khawatir, hal tersebut justru tidak berkontribusi dalam hidup kita. Khawatir adalah situasi seseorang atau keadaan seseorang. Khawatir bukan menjadi sikap seseorang. Bila rasa khawatir menjadi sikap kita, maka benar bahwa kita tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kebaikan kita. Semua orang bisa dilanda khawatir, namun tidak semua orang yang bisa bersikap optimis dan tetap percaya kepada campur tangan Tuhan. Siapapun orangnya, entah itu pria atau wanita, tua atau muda, orang kaya atau miskin, orang berpangkat atau pegawai rendahan, tinggal di kota, desa, di lereng gunung atau di daerah pelosok, semuanya pasti pernah merasa khawatir. Adalah bohong jika ada orang yang berkata, seumur hidup aku tidak pernah khawatir. Karena rasa khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Merasa khawatir itu wajar, tapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran setiap hari atau keterusan hidup dalam kekhawatiran. Khawatir adalah respon natural manusia dalam menghadapi persoalan yang secara logis sulit dilihat jalan keluarnya. Khawatir terkena virus berbahaya, khawatir akan analisis atau vonis dokter, khawatir akan kekurangan materi atau finansial, khawatir akan terkena PHK,
khawatir akan kemerosotan usaha dan karir, khawatir akan kehilangan orang yang dikasihi. Ini semua adalah contoh nyata penyebab kekhawatiran. Terlepas dari itu, coba direnungkan. Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita perbuat ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Dalam Ayub 20 ayat 22 ini menyoroti kerapuhan dan ketidakpastian kekayaan dan keberhasilan materi. Manusia seringkali cenderung bergantung pada hal-hal duniawi seperti harta dan prestasi untuk mendapatkan keamanan dan kebahagiaan. Namun Ayub mengingatkan bahwa kekayaan dan kesuksesan dunia tidak akan membawa keselamatan atau kebahagiaan yang kekal. Hanya dalam Allah lah kita menemukan keamanan dan kebahagiaan yang abadi. Lalu dalam Markus 4 ayat 19 ini menggambarkan bahaya terjebak dalam perhatian dunia dan godaan kekayaan. Ketika manusia lebih mementingkan urusan duniawi daripada kepentingan rohani, iman mereka menjadi rapuh dan terhambat. Kekuatan dan kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Allah, bukan dalam keserakahan atau kekayaan materi. Dari kedua ayat ini, kita bisa merenungkan bahwa sebagai manusia, kita cenderung terjebak dalam kekhawatiran akan hal-hal duniawi, seperti harta dan kesuksesan. Namun kebahagiaan dan keselamatan yang kekal hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Allah dan mengutamakan kerajaannya di atas segala-galanya. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, melepaskan kekhawatiran dunia dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Jadi mulai hari ini, tinggalkanlah setiap jenis kekhawatiran yang menguasai hidup kita dan letakkanlah iman percaya kita kepada Sang Pencipta kita, karena Ia sendiri yang akan menyediakan segala yang kita perlukan pada waktunya. Apa yang Yesus coba sampaikan ialah bahwa hidup kita harus tetap move on. Kita tidak boleh berhenti melakukan apa-apa karena khawatir. Namun jika benar bahwa kita merasa demikian, biarkan kita bertindak dengan yakin dan berjalan dalam iman kepada Allah. Jika khawatir tidak akan pernah menambah sehasta pada jalan hidup kita, maka kita hanya perlu percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa melakukan jauh dari apa yang dapat kita lakukan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Tuhan kami layaknya seperti manusia biasa Tuhan yang memiliki rasa kekhawatiran. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang dapat melegakan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap kekhawatiran yang kami hadapi itu dapat terbebaskan hanya karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi rema selalu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.